Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, kekuatan serta nikmat iman dan Islam yang masih ada pada diri kita masing-masing. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi metode numerik, yaitu interpolasi. Nah, tentu di sini dikatakan bahwa interpolasi itu adalah metode matematika yang digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai di antara dua atau lebih titik data yang telah diketahui. Nah, di sini ada gambaran dari interpolasi seperti ini. Kemudian untuk di sini pengertian dari interpolasi itu adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya itu melewati sekumpulan titik yang diberikan. Nah, titik-titik tersebut ini mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui, sehingga fungsi interpolasi ini biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Nah, salah satunya itu adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Nah, tujuan utamanya di sini ingin mendapatkan polinomial hampiran untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana. Sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi tentunya. Nah, di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran itu adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometrik, dan fungsi rasional. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel X dan Y. Nah, diketahui data seperti di samping. Untuk X sama dengan 3,5, berapa nilai Y. Nah, tentu dalam grafik di sini kita bisa lihat untuk kurva dari data pengukuran. Nah, di sini grafiknya itu kita lihat bahwa dia tidak secara pandangan kita bisa lihat bahwa dia patah-patah atau tidak lurus. Nah, kemudian hasil dari interpolasinya kita dapatkan atau kita tambahkan titik-titik di dalamnya, sehingga grafik yang kita lihat di sini itu lurus, saling bagus kelihatan, dan tentunya ini tidak patah-patah seperti gambar pertama. Nah, di sini ada pun konsep atau klasifikasi dari metode dalam interpolasi, yang dimana ada interpolasi linier, ada juga interpolasi polinom kuadrat, polinom Newton, Lagrange, spline. Yang dimana kita akan membahas terkait dengan linier, itu pembahasannya, kemudian algoritma, contoh, kemudian MATLAB-nya. Nah, begitu dengan sampai dengan interpolasi linier, polinom kuadrat, polinom Newton, Lagrange, kemudian ada spline. Nah, di spline nanti ada dua sub lagi, itu kuadratik dan linier. Nah, di sini kita masuk pada interpolasi linier. Nah, metode untuk menentukan titik antara dari dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, itu P1 dengan P2 dengan P1 X1 Y1 dan P2 X2, Y2. Sehingga untuk ini kita dapatkan fx dikurang fx0 per fx1 dikurang fx0 sama dengan x dikurang x0 per x1 dikurang x0. Nah, tidak lain ini sebuah gradien garis lurus yang kita dapatkan, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ada x0 dengan x1, kemudian fungsi fx0, fx1, sehingga ada dua titik yang kita dapatkan
kemudian kita buat garis lurus, sehingga untuk ini interpolasi linear didapatkan Y sama dengan fx1 dikurang fx0, x1 dikurang x0 ini dikalikan dengan x dikurang x0 ditambah fx0. Nah, seperti pada gambar di sini ada penambahan fx x nya. Nah, kemudian algoritmanya untuk tahap pertama kita masukkan dua titik data, itu P1 dan P2. Kemudian step kedua, tahap kedua, masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X1 lebih kecil X lebih kecil X2. Kemudian step 3, kita hitung nilai Y. Y nya ini sama dengan fx1 dikurang fx0. Itu ya seperti ini. Kemudian step 4, tampilkan nilai titik baru yang dicari Q, X, Y. Nah, kemudian kita masuk pada contoh. Ada sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar, yang diperoleh data tinggi bola H setelah T detik sebagai berikut. Nah, waktunya itu kita simbolkan T, D 2, 3, 4, 5. Tingginya itu kita simbolkan H 40, 45, 40, 25. Nah, pertanyaannya, berapakah tinggi bola saat T sama dengan 3,5? Nah, kita gunakan rumus interpolasi linear. Nah, tentunya kita melihat di sini bahwa untuk x1 y1 nya itu sama dengan 3 ini x1 45. Kemudian x2 y2 nya itu sama dengan 4,40 dengan x itu sama dengan 3,5. Tinggi bolanya seperti ini, sehingga kita masukkan dalam ini, jadi Y sama dengan 40 dikurang 45 per 4 kurang 3 dikali dengan 3,5 kurang 3 ditambah 45. Nah, sehingga hasil yang didapatkan itu 42,5. Jadi tinggi bola saat T sama dengan 3,5 adalah 42,5 meter. Nah, ini script dari MATLAB, nanti kita buat juga videonya. Nah, kemudian ini bentuk umum interpolasi polinomial. Ini polinom orde 1, tentunya tidak asing lagi, dan ini polinom orde 2, hanya menambahkan untuk polinom orde 2 itu ada P1x maka A0 tambah A1 dikali X dikurang X0, kemudian ditambahkan dengan A0 X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Kemudian polinom orde 3 kita tambahkan dari polinom orde 2 sehingga menjadi seperti ini. Kemudian untuk polinom orde n, ya seperti ini, Pn X sama dengan A0 X ditambah A1 X dikurang X0 ditambah sampai seterusnya sama dengan AN X dikurang X0 dikali dengan X dikurang X1 sampai dengan X dikurang Xn kurang 1. Nah, bentuk umum ya seperti ini. Kalau A0, ya A0 nya itu sama dengan F X0. Kemudian kalau A1 nya itu sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 sama dengan Fx1 X0. Kemudian A2 nya ya sehingga seperti ini lagi, Fx2 X1 X0. Kemudian An nya ya bentuk umum dari bentuk umum polinomialnya seperti ini. Fungsinya Fxn Xn kurang 1 sampai dengan X2 X1 X0. Nah, kemudian kita masuk pada interpolasi kuadrat. Nah, di sini dalam metode interpolasi kuadrat kita membutuhkan minimal 3 titik ya, yang kita hubungkan dengan kurva mulus. Apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data digunakanlah polinom orde 2 yang bentuknya seperti ini tadi. Dan ya tentunya untuk bentuk dari grafik yang kita lihat ini grafik ketika dia
linear ya, linear, sehingga ketika dia kuadrat maka grafiknya itu akan melengkung. Ketika dia linear maka dia hanya garis lurus, ketika dia kuadrat maka dia melengkung. Maka kita perlukan 3 titik sehingga kurva yang terbentuk itu melengkung seperti ini. Nah, di sini algoritma dari interpolasi kuadrat. Tahap pertama kita masukkan 3 titik data, itu P1, P2, P3. Kemudian tahap kedua masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X1 lebih kecil X lebih kecil X2 atau X2 lebih kecil X lebih kecil X3. Kemudian tahap ketiga kita tentukan A0, A1, A2 dari bentuk umum polinom orde 2 seperti ini. Kemudian hitung step keempat, hitung nilai y nya berapa dari bentuk polinom orde 2. Kemudian step 5 kita tampilkan nilai titik baru yang dicari Q, X, Y. Di sini diberikan contoh, tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 itu sama dengan 0, kemudian len 4 sama dengan 1,38622944, dan len 6 itu 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi kuadrat. Nah, di mana nilai eksak dari len 2 itu sama dengan 0,6931718. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa untuk X0-nya, itu sama dengan 1. Nah, X1, kemudian untuk X1 itu sama dengan 4, X2 itu sama dengan 6, X sama dengan 2. Jadi, kita bisa prediksi, kita bisa lihat bahwa untuk ini len X-nya sama dengan 1, kemudian fungsi di mana fungsinya fx0-nya itu sama dengan 0, kemudian fx1 fungsi fx1 itu sama dengan 1,3862944, kemudian fx2 itu sama dengan 1,7917595. Nah, di sini kita cari fx-nya. Nah, sehingga untuk tahap untuk mencari interpolasi kuadrat, maka kita gunakan polinom orde 2 seperti tadi. Nah, seperti ini kita dapatkan untuk kuadrat, interpolasi kuadrat. Maka untuk A0 sama dengan fx0 ini sama dengan 0 karena fx0 nya sama dengan 0. Kemudian A1 fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 sama dengan, tentu kita substitusi lagi, masukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan 0,46209813. Kemudian A2 nya tentu dengan tadi bentuk polinom orde 2 di sini kita substitusi masuk sehingga didapatkan min 0,05187316. Nah, kita lanjut. Tadi kita sudah dapatkan A0-nya itu sama dengan 0, A1-nya sama dengan 0,46209813, A2-nya itu sama dengan min 0,05187316. Nah, kemudian kita gunakan polinom orde 2 itu P2 X sama dengan A0 ditambah A1, X dikurang X0 ditambah A2, X dikurang X0, X dikurang X1 Kemudian kita masukkan hasil yang kita dapatkan tadi sehingga untuk ini polinom orde 2 nya kita dapatkan 0,56584436. Nah, nilai interpolasi dari len 2 itu sama dengan 0,56584436. Kemudian nilai eksak dari len 2 itu sama dengan 0,9314718. Nah, sehingga untuk Q, X, Y itu sama dengan 2,0,56584436. Nah, kemudian kita hitung galatnya itu seperti ini. Kita masukkan nilai dari eksak dari len 2
kemudian dikurangkan dengan nilai interpolasi len 2, kemudian dibagi dengan nilai X dari len 2, kemudian dikali 100 hingga hasilnya 18,4%. Nah, ini script MATLAB-nya nanti kita bahas. Nah, kemudian kita masuk pada interpolasi Newton. Nah, interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton ini muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinom berderajat n dikurang 1. Jadi Newton ini jika diberikan suatu data yang banyaknya itu sebanyak n, sehingga kita akan melihat berapa kita akan membuat polinom itu berderajat n kurang 1. Nah, di sini untuk polinomialnya itu Pn x sama dengan A0 x ditambah A1 x dikurang x0 ditambah sampai dengan tambah AN dikali dengan X dikurang X0 dikali dengan X dikurang X1 sampai dengan X dikurang XN kurang 1. Nah, untuk algoritmanya kita bisa lihat di sini. Untuk tahap pertama kita masukkan n titik data dari P0, P1, P2, P3 sampai dengan Pn. Kemudian tahap kedua kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X1 lebih kecil X lebih kecil X2, atau X2 lebih kecil X lebih kecil X3, atau seterusnya, atau Xn kurang 1 lebih kecil X lebih kecil Xn. Nah, sini tahap ketiga untuk tentukan A0, A1, A2 nya sampai dengan AN seperti ini. Untuk mendapatkan F-nya. Nah, kemudian step 4 kita hitung nilai Y, itu polinom ordn. Nilai Y-nya ini kita hitung nilainya seperti ini. Kemudian tahap kelima kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, itu kui X, Y. Di sini diberikan contoh dalam contoh 2 contoh sebelumnya itu terdapat titik data X0 sama dengan 1, kemudian X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6. Itu digunakan untuk mengestimasi len 2 dengan parabola. Nah, sekarang di sini kita akan menambahkan titik keempat. Nah, kita tambahkan satu titik, itu X3-nya sama dengan 5, kemudian Y-nya itu sama dengan 1,6094379, kemudian kita hitung len 2-nya dengan interpolasi polinomial orde 3. Nah, di sini kita ingin mencari bahwa tentu dengan bentuk umum dari polinom tadi seperti ini. Untuk A1-nya yang didapatkan itu 0,46209813. Kemudian untuk ini fx2 x1 kita dapatkan 2,20273255. Kemudian fx3, x2 itu kita dapatkan 0,1823260. Kemudian di sini A2-nya kita dapatkan x2, x1, x0-nya itu sama dengan seperti ini, min 0,0518731116. Kemudian ini kita dapatkan untuk x3, x2, x1 itu min 0,020410950. Kemudian A3 dari f x3, x2, x1, x0 itu kita dapatkan 0,00786554415. Nah, sehingga kita dapatkan A0, A1, A2, A3-nya itu seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan untuk mencari nilai Y-nya, hitung Y-nya dari polinom orde 3. Jadi kita substitusi masuk sehingga didapatkan itu P3 0,628768694, sehingga kita dapatkan yaitu
untuk nilai galatnya kita dapatkan 9,3%. Nah, kemudian ini nanti kita juga akan membuat video komputasi mengenai MATLAB, Excel, maupun nanti GeoGebra. Nah, ini script MATLAB-nya. Nah, kemudian kita masuk pada interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi polinomial Lagrange ini digunakan ya untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, P3, X3, Y3 sampai Pn, Xn, Yn. Nah, dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan dengan ya seperti ini. Itu definisinya seperti ini. Pn x sama dengan dimana sigma i sama dengan 0 sampai n di fx i dikali dengan sigma i sama dengan 0, j nya ini tidak sama dengan 1 sampai n, x dikurang xj per x dikurang xi dikurang xj. Nah, dengan i nya itu 0, 1, 2 sampai n. Nah, dengan interpolasi ini tentu kita mudah memahami, namun kurang disukai karena jumlah komputasinya itu terlalu itu sangat besar. Untuk satu kali interpolasi itu sangat besar. Jumlah komputasi yang dibutuhkan itu satu kali interpolasi sangat besar. Nah, di mana algoritmanya itu tahap pertama kita masukkan n titik data yang diberikan itu P1, P2 sampai Pn. Kemudian step 2 masukkan nilai x dari titik yang akan dicari dengan ya seperti ini, x1 lebih kecil x lebih kecil x2 atau x2 lebih kecil x lebih kecil x3 atau xn kurang 1 lebih kecil x lebih kecil xn. Untuk tahap ketiga di sini hitung nilai y. Nah, y-nya tadi seperti katakan bahwa seperti ini. Untuk tahap keempat kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, q, x, y. Kemudian kita masuk pada contoh interpolasi Lagrange. Itu tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,3862944, len 6 nya itu sama dengan 17917595 dengan menggunakan interpolasi Lagrange order 2. Nah, tentu dari definisi tadi kita bisa masukkan kita nilai-nilai yang terdapat dengan ini sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu P2 nya dengan order 2 ya, order 2 sesuai dengan definisi atau sesuai dengan bentuk dari order 2, polinom order 2, sehingga didapatkan P2 itu sama dengan 0,56584436. Kemudian kita tentukan galatnya, didapatkan itu sama dengan 18,4%. Nah, ini untuk simulasi dari Excel. Nanti kita lihat ini input untuk outputnya dan ini script simulasi nanti dari MATLAB. Nah, kemudian kita masuk pada interpolasi spline linear. Nah, di sini dikatakan bahwa suatu fungsi spline adalah suatu fungsi yang terdiri atas beberapa potong fungsi polinomial yang dirangkaikan bersama dengan beberapa syarat kemulusan. Nah, interpolasi spline itu yaitu interpolasi setiap potongan. Jadi ada polinom, ada interpolasi yang akan dipotong. Nah, jumlah titik data n ditambah 1 itu mengarahkan interpolasi polinomial tingkat n, di mana polinomial bertingkat besar n itu lebih besar
mengalami kesulitan apabila lebih tinggi pembesarannya, mengalami kesulitan apabila titik data menunjukkan adanya perubahan tiba-tiba di suatu titik tertentu atau perubahan gradien secara tiba-tiba nantinya. Nah, di tengah-tengah nanti seperti pada gambar ini akan ada kita katakan spline itu ketika ada perubahan langsung tiba-tiba di tengah antara titik ini ya. Kemudian disinilah bentuk nanti kita dapatkan freeze or spline or D spline-nya. Nah, dalam situasi tersebut polinomial bertingkat kecil n itu lebih kecil dapat lebih tepat untuk mewakili pola data. Dengan kata lain bahwa spline terdiri dari spline linear dan spline kuadratik. Nah, di sini ada algoritmanya untuk beberapa urutan, itu x0, x1, x2 sampai xn. Kemudian kita misalkan diketahui n tambah 1 buah pasangan titik data, kemudian untuk m1 sama dengan x1 y1, m2 nya sama dengan x2 y2 dan seterusnya. Kemudian kita sambungkan di antara dua buah titik dengan garis, kemudian kita cari nilai x ya, nilai x dari dua buah titik x1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan x2 dan seterusnya. Kemudian menghitung persamaan spline linearnya dengan rumus berikut. Nah, kita ketika ingin mencari persamaan spline linearnya, kita gunakan rumus seperti ini dengan x1 lebih kecil x lebih kecil x2. Nah, di sini ada contoh. Kita diberikan suatu tabel berisi 5 himpunan data algoritma natural. Nah, kita pertanyaannya itu carilah nilai interpolasi saat x-nya ini 1.11, 1.22 dan seterusnya 1.33, 1.44, 1.49. Nah, di sini untuk tabelnya seperti ini dengan fxi-nya ya seperti ini. Untuk penyelesaiannya ya tentu kita bisa selesaikan dengan rumus yang kita tadi dapatkan, kemudian kita substitusikan, masukkan ke dalam sehingga kita dapatkan untuk ini F1, F2, F3, F4. Kita dapatkan yang dimana 1.1 ini tidak sama dengan x lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1.2. Nah, nilai dari ini. Kemudian dilihat juga di sini bahwa untuk F2 itu x dikurang 1.2, maka 1.2 ini lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1.3. Nah, kemudian juga x ini kurang dari 1.3, maka 1.3 ini lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1.4. Nah, kemudian F4 nya kita dapatkan x kurang 1.4, maka kita dapatkan bahwa 1.4 ini lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1.5, sehingga untuk tabelnya seperti ini kita dapatkan. Nah, kemudian untuk spline kuadratik. Nah, spline kuadratik ini adalah spline berderajat 2. Spline kuadratik ini diperoleh dengan menurunkan sebuah polinom orde kedua untuk setiap interval di antara titik-titik data untuk mendapatkan kurva yang memiliki diferensial atau laju perubahan Km kontinu di titik data. Maka diperlukan kurva spline yang bertingkat paling kecil n tambah 1. Nah, di sini kita melihat suatu ilustrasi gambar terkait spline kuadrat, yang dimana tentu grafiknya itu melengkung dan ya tentu ada spline ketika antara dua titik. Di antara dua titik ini jika tiba-tiba itu langsung ada spline. Nah, dengan rumus itu seperti ini, polinomial tingkat 2 dengan fx sama dengan aix kuadrat ditambah bix tambah ci. Kemudian untuk n tambah 1 titik data dari
I-nya ini sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Itu terdapat N interval, sehingga terdapat 3N koefisien yang harus dicari, I, BI, CI. Kemudian kita dapatkan fx-nya itu sama dengan AI x kuadrat tambah BIX ditambah CI. Jika pada interpolasi spline linear yang menghubungkannya itu adalah suatu garis lurus. Nah, tentu tadi ada dua titik yang hanya menghubungkan suatu garis lurus. Nah, itu. Maka dapat interpolasi spline kuadratik menghubungnya adalah sebuah persamaan kuadrat. Nah, maka persamaan spline kuadratik sebagai berikut. Nah, seperti ini, dimana persamaan pertama itu jika fx-nya ini sama dengan a1 x2 tambah b1 b1x ditambah c1, maka x0-nya ini tidak kurang sama dengan x lebih kecil sama dengan x1. Begitupun dengan ini, hanya x-nya yang berubah. Nah, di sini ada algoritma dari interpolasi spline kuadrat, yang dimana untuk mencari nilai x-nya ini dari satu yang ada, maka sebelumnya perlu dicari dulu nilai AI, BI, dan CI dengan I-nya itu sama dengan 1 sampai N, dimana setiap spline ini memiliki 2 poin ya yang perlu terhubung, sehingga terdapat dua persamaan sebagai berikut, dimana persamaan pertamanya itu seperti ini, yang fx-nya saja. Kemudian untuk persamaan kedua kita lihat fxi tambah 1. Kemudian terdapat persamaan kuadrat sebanyak 2n. Nah, selanjutnya untuk mencari titik x itu, maka setiap persamaan kuadrat perlu diturunkan dulu dari turunan dari dua spline pertama bersifat kontinu. Nah, sehingga didapatkan i xi tambah 1 per d2 pangkat 2 ditambah bi x1 xi tambah 1 ditambah ci itu sama dengan ai tambah 1 xi tambah 1 kuadrat ditambah bi ditambah 1 xi tambah 1 tambah ci tambah 1. Nah, karena bersifat kontinu dan kedua spline ini terhubung satu titik yang sama, yaitu x sama dengan x1, maka kita dapatkan persamaan ketiganya, yaitu 2ai xi tambah 1 ditambah b1 sama dengan 2a2x2 ditambah b2, dimana kita 2ai x2 ditambah b1 dikurang 2a2x2 ditambah b2, dimana kondisi terakhir yang dapat kita bentuk itu sebagai turun kedua spline. Nah, di antara dua titik pertama menjadi 0, dimana 2a1x ditambah b1 sama dengan 0 dan a1-nya itu sama dengan 0. Ini kita dapatkan persamaan keempatnya, sehingga kita simpulkan terdapat persamaan itu sebanyak 3n, dan ada sejumlah 3n dalam nilai konstanta yang perlu kita ketahui, yaitu AI, BI, dan CI. Nah, jika ketiga konstanta tersebut sudah diketahui, maka nilai X selanjutnya itu akan jauh lebih mudah untuk dicari. Nah, ini contoh dari spline kuadrat. Kita diberikan suatu tabel yang dimana berisi 5 himpunan. Ya, pertanyaannya itu cari nilai interpolasi saat X 1.11, 1.22, 1.33, 1.44, dan 1.49. Dimana tabelnya seperti ini kita diberikan. Kemudian penyelesaian, nah, sesuai dengan algoritma yang tadi kita diberikan. Nah, di sini karena dia kuadrat, maka ada dua persamaan sehingga menghasilkan seperti ini. fx1-nya menghasilkan 0,0953, kemudian fx2-nya itu menghasilkan 0,1823, kemudian fx3-nya itu menghasilkan 0,26624, kemudian f4-nya ini 0,3365. Nah, untuk persamaan keduanya kita dapatkan seperti ini.
itu menghasilkan dari persamaan kedua itu menghasilkan fx 1 nya itu sama dengan 0,1823, fx 2 nya 0,2624, fx 3 nya 0,3365, kemudian fx 4 nya itu 0,4055. Nah, untuk persamaan ketiganya kita dapatkan seperti ini, sehingga menghasilkan 2A2X3 ditambah B2 sama dengan 2A3X3 ditambah B3. Nah, sehingga nanti kita dapatkan juga ini 2,8A3 ditambah B3 sama dengan 2, dan seterusnya. Kemudian ini persamaan keempat. Nah, dengan ya tentunya A1, A2, A3, A4 nya ini sesuai dengan yang kita dapatkan bahwa A1 nya 0, B1 nya ini, dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapatkan ya fx1 itu sama dengan 0,87x dikurang 0,8617, di mana 1.1 itu lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 12, begitupun dengan fx2 di mana 1.2 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 1.3, begitupun dengan fx3 di mana 1.3 ini lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 1.4. Begitupun dengan fx4 ini didapatkan di mana 1.4 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 1.5. Nah, kemudian selanjutnya kita kurangkan ya yang hasil yang kita dapatkan seperti ini ya, tabel yang kita dapatkan seperti ini. Untuk x nya di 1.11 itu 0,104, di 1.22 itu 0,1994, di 1.3 itu 0,2844, di 1.44 itu 0,3655, di 1.49 itu 0,3991. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai dengan interpolasi. Nah, tentunya jika ada kekurangan dari penjelasan saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya dari materi interpolasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.